Akan duduk kekasih Tuhan di mata Tuhan. Boleh lampunya dinyalakan. Shalom semuanya, senang kembali bersama saudara di ibadah hari Minggu di Januari 2025. Kekasih Tuhan di mata Tuhan, saya sedang dalam rangkaian menyampaikan khotbah seri yang baru. Dan ini khotbah seri panjang. Jadi saya berharap Bapak Ibu menyiapkan dirimu dengan sungguh. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam ajaran Kristen, Allah itu dipandang sebagai transenden. Artinya apa transenden? Transenden karena kuasa dan keberadaannya melampaui dunia ini. Gak masuk akal, makanya dia transenden. Tapi dikatakan juga dalam iman Kristen bahwa Allah itu imanen. Imanen berarti Allah hadir dalam kehidupan manusia melalui Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Teologi Kristen Allah itu transenden dan imanen ini muncul untuk menjawab fakta Alkitab bahwa Allah lah yang menciptakan dunia ini. Lalu kemudian Alkitab mengatakan bahwa Allah saat ini ada di surga. Surga sudah saya jelaskan dipahami oleh orang-orang dalam dunia Alkitab sebagai langit. Kalau Bapak Ibu udah ikuti khotbah minggu lalu, gak ada itu sebenarnya terminologi surga dalam konteks Alkitab. Meskipun kita menemukan kata surga di Alkitab, tapi sebenarnya kata surga dalam Alkitab terjemahan Indonesia itu kurang tepat. Karena kalau bicara mengenai kata surga, bahasa aslinya itu bahasa Ibraninya Hasamayim. Bahasa Yunaninya Uranos. Bagi orang yang cukup familiar berbahasa Ibrani dan Yunani, Hasamayim dan Uranos itu secara literal berarti langit. Jadi orang-orang yang hidup di dalam dunia Alkitab itu memahami bahwa Allah ada di langit. Makanya Bapak Ibu tolong diikuti khotbah yang minggu lalu. Ini khotbah seri panjang. Kenapa Allah ada di langit? Karena memang orang-orang zaman dulu memahaminya demikian. Minggu lalu sudah saya jelaskan mitologi-mitologi. Mitologi itu adalah kepercayaan budaya-budaya kuno tentang keberadaan dewa-dewi dan Allah dalam pemahaman iman mereka. Semuanya mitologi kuno yang Bapak Ibu bisa pelajari di dunia ini merujuk bahwa langit itu adalah tempat dewa-dewi dan Allah. Kenapa langit? Karena orang zaman dulu itu tidak bisa menjangkau langit. Bagi mereka langit itu bicara mengenai suatu tempat antah berantah di mana mereka tidak bisa mengendalikan. Matahari mereka tidak tahu itu apa. Bulan mereka tidak tahu itu apa. Ketika ada petir, ada guntur, mereka tidak bisa menjelaskan apa itu. Manusia zaman dulu sangat terbatas pemahamannya. Maka bagi mereka langit adalah tempat yang sangat luar biasa, supranatural. Makanya ketika muncul konsep ada Allah, ada dewa, ada dewi, mereka manusia zaman dulu memposisikan dan mengajarkan turun-temurun bahwa tempat dewa-dewi mereka itu ada di langit. Sesuatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia-manusia zaman itu. Namun fakta Alkitab juga mengatakan bahwa Allah itu sangat dekat. Allah begitu dekat dengan umatnya. Jadi kalau kau sudah belajar Alkitab dengan sungguh, sekali lagi saya mengajar saudara dengan rendah hati. Kalau baca Alkitab, tolong membaca Alkitab dengan kantung anggur yang baru. Maka sebenarnya agak menarik ini. Allah itu jauh tapi dekat. Bagaimana menjelaskannya? Makanya ada teologi ya, Allah transenden, Allah imanen. Dan ingat, teologi itu bukan dari Allah. Teologi itu dari manusia. Theo, Allah artinya, logia itu dari kata logos, ilmu. Jadi teologia, ilmu tentang Allah. Siapa yang menciptakan ilmu tentang Allah? Ya manusia.
Manusia yang berusaha memahami Allah dengan pemahaman dia. Nah, ketika Alkitab ini muncul, Allah itu ada di langit. Allah itu menciptakan semuanya. Tapi Allah itu dekat. Allah hanya sejauh doa, kata Alkitab. Nah, akhirnya muncullah teologi Allah transenden dan imanen tadi. Inilah bentuk dan cara teologi ya Bapak Ibu. Menjawab bagaimana Alkitab menyatakan bahwa Allah itu meskipun jauh ada di langit, namun dekat. Karena hanya sejauh doa. Dan ajaran ini itu dipahami dan diimani oleh orang Kristen turun-temurun. Makanya minggu lalu saya mengatakan, Bapak Ibu Allah ada di mana? Di surga. Surga ada di mana? Langit. Jawaban saudara persis sama dengan manusia-manusia zaman purba yang gak bisa mendeskripsikan tentang langit. Alkitab ini gak salah Pak, tapi Alkitab mengatakan surga ada di langit. Ya iya. Kenapa? Karena Alkitab bicara menjelaskan kebenaran sesuai dengan konteks pemahaman manusia yang hidup zaman dulu. Begitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu hidup di 2025. Bapak Ibu lebih pinter sekarang ini dari manusia zaman dulu. Bisa mendeskripsikan soal matahari itu apa. Bisa mendeskripsikan soal bulan itu apa. Bisa mendeskripsikan itu kalau ada kilat, ada guruh, ada petir, itu dari mana. Teorinya kita bisa menjelaskan. Manusia sekarang sudah sampai ke langit. Bahkan manusia namanya astronot sudah ada yang tinggal berbulan-bulan di luar angkasa. Tanpa oksigen. Tapi dengan alat bantu dan kecanggihan manusia sekarang ada astronot yang bisa berbulan-bulan tinggal di luar angkasa. Airnya dari air daur ulang. Maafkan saya, air seninya diolah lagi. Di luar angkasa sana, di stasiun luar angkasa tidak ada toilet Bapak Ibu. Jadi buang air seninya kayak pakai kateter gitu. Keluar begitu saja, nanti dalam baju yang dikenakan astronot itu dikembangkan, ada filternya sedemikian rupa, kemudian muncul selang lagi, itu muter terus begitu Bapak. Dan di sana makannya tidak sampai kenyang. Makanya kayak Benny jadi astronot gak bisa. Ya, karena kalau kita makan di sini maunya 2 piring, 3 piring, di sana mah enggak. Cuma pakai kapsul doang. Yang penting kebutuhan protein, nutrisi-nisinya itu terjamin. Makan satu saja itu sudah membuat manusia astronot di sana kenyang untuk durasi beberapa waktu. Dan itu nanti sebentar lagi ada di bumi ini. Kemarin saya ke Jogja. Zaman dulu kalau mau gudeg itu harus ke mbok-mbok pinggir jalan. Kemarin istri saya bilang, "Mah, itu ada gudeg dalam bentuk kaleng." Ya, dari review-review YouTube katanya rasanya enak, Pak. Cuman istri saya nggak beli. Ya sudahlah, saya bilang. Sekarang gudeg ada dalam bentuk kaleng kayak sarden. Dan hasil reviewnya yang saya lihat di YouTube semuanya bilang, itu kayak gudeg beneran. Bayangin, di kaleng. Zaman saya kecil itu kalau beli gudeg di Jogja dan di Solo pakai gudeg kandil ya Pak ya. Itu cuma 12 jam udah basi. Sekarang di kaleng berbulan-bulan, bayangin aja. Jadi makanan para astronot itu saya yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu pasti akan sudah dijual di Indomaret dan di pasar swalayan. Makanya saya bilang berhati-hati. Orang-orang yang sekarang hidup bergantung dengan bisnis kuliner. Oh iya, sekarang kita masih menikmati kuah bakso. Kita masih menikmati sambal pecel. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang, itu bagi manusia modern yang berpikir praktis, itu cuma lidah doang, gak penting. Yang penting nutrisinya berguna. Itu sudah begitu dunia di barat sana. Jadi Bapak Ibu, teologi itu berkembang. Itu yang saya mau mengatakan kepada saudara. Nah, Alkitab kita mengatakan apa coba? Yuk sama-sama kita buka Bapak Ibu. Tolong dibuka. Bapak itu tidak jauh, sangat dekat. Kisah 17 ayat 26 sampai 27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Maka
Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Coba perhatikan yang saya kasih warna merah untuk membantu saudara. Supaya mereka manusia mencari Allah dan mudah-mudahan menemukan Dia, menemukan Allah walaupun Ia Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat ini kalau Bapak Ibu ikuti dengan perbandingan ayat yang saya singkapkan di minggu lalu, ini bertentangan. Ayat-ayat yang minggu lalu saya buka bahwa Allah itu jauh, Allah ada di langit. Tapi kata Kisah Rasul pasal 17, Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing. Kita bisa mencarinya. Sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia zaman dulu. Manusia-manusia yang hidup berkata bahwa Allah ada di langit. Berarti ada pergeseran teologi di sini. Itu yang tidak dicermati oleh banyak orang yang katanya membaca Alkitab. Ada pergeseran Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam konteks teologi Kristen bahwa surga adalah kediaman Allah. Dan surga itu ada di langit. Dijelaskan surga sebagai tempat Allah dan para malaikat tinggal. Dan nantinya merupakan tempat kita di dalam keabadian. Kita katanya nanti akan tinggal bersama dengan malaikat dan Allah di surga. Itu pemahaman Kristen kebanyakan. Diajarkan juga surga itu adalah keadaan fisik. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa di surga itu ada sungai kehidupan. Berarti fisik kan? Surga ada pohon kehidupan. Fisik kan? Banyak orang Kristen sekarang bahkan ngomongin surganya aja rancu. Masa surga itu fisik? Masa surga itu bentuknya fisik? Benar-benar seperti di bumi ini. Ada sungai, ada pohon kehidupan. Padahal Allah yang kita imani bertahta di surga itu metafisik. Metafisik itu apa? Bukan fisik, roh. Kan tidak sinkron Bapak Ibu. Malaikat juga metafisik. Malaikat itu roh, bukan dimensi fisik. Masa Allah dan malaikat-malaikat yang non fisik tinggal di tempat yang fisik? Kita selama ini telan aja mentah-mentah. Oh ya, nanti di surga ada pohon kehidupan. Nanti kita bahkan ada di surga dalam keabadian. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang Bapak Ibu harus siap untuk dikoreksi. Makanya saya mengajarkan saudara dengan rendah hati, ayo coba siapkan kantong anggur yang baru. Kalau kau masih pakai kantong anggur yang lama, saya sampai berbuih-buih, kau gak mungkin paham. Dan kita sudah pelajari di minggu lalu bahwa tafsir surga, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa surga itu tempat kediaman Allah, malaikat, ada sungai, ada pohon. Itu dipengaruhi oleh pemahaman surga dari mitologi kuno. Di mana mitologi kuno, budaya-budaya kuno, sudah saya jelaskan minggu lalu panjang lebar, semua memahami bahwa dewa-dewi itu tinggal di surga dengan kondisi tempat yang kurang lebih sama. Tempat yang indah, ada makanan yang enak, kehidupan yang bahagia. Pemahaman surga Kristen dipengaruhi oleh semua tadi Bapak Ibu. Dan kalau dalam konteks Indonesia, sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Pemahaman konteks surga kita dipengaruhi oleh Sansekerta. Di mana kata surga itu berasal dari bahasa Sansekerta syurga. Dalam konteks Indonesia, Sansekerta bahasa Sanskrit itu dibawa oleh orang-orang yang beragama Hindu-Buddha. Dalam konteks Hindu-Buddha, pemahaman surga itu ya seperti itu. Tempat yang indah. Tempat dewa-dewi hidup, semua berkelimpahan, ada buah-buah yang nikmat yang dimakan dewa-dewi. Jadi Bapak Ibu, kita yang berbicara bahasa Indonesia dan mengerti kata surga, pemahaman surga kita dipengaruhi oleh semua tadi. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab dengan sungguh, gak ada tuh pemahaman surga seperti yang dipahami oleh orang Kristen Indonesia dalam Alkitab kita ini. Pernah ketemu Allah ngajak Mikael makan-makan? Pernah ada ayatnya,
Allah berjalan-jalan di surga bersama malaikat di sungai yang jernih? Jadi ini loh Bapak Ibu. Hal yang sederhana. Tapi karena kau selama ini hanya terima aja. Akhirnya kau punya pemahaman seperti itu. Tadi saya ketemu seorang yang bagi saya cerdas dan pintar. Ya. Dia sempat bilang, Pak Seno, kenapa sih Pak Seno itu ngajarin hal-hal yang tidak terlalu bagi pahaman dia tentang arus gitu. Arus Kristen yang besar gitu. Yang rugikan Pak Seno sendiri. Kenapa udah enggak itu aja Pak Seno? Ya. Orang ini baik ngasih saran saya. Ya. Supaya Pak Seno tuh gak dianggap musuh oleh banyak orang Kristen. Cuma saya bilang gini, Pak, masalahnya itu saya dapatkan dari Tuhan. Masalahnya itu panggilan saya mengajar. Jadi saya memang memutuskan untuk siap dianggap bahkan sesat oleh banyak orang. Selama saya mengajarkan apa yang saya yakini dengan sungguh. Ini kata pengajaran surga saya nih. Kalau nanti sudah selesai, itu pasti juga akan berbeda luar biasa. Dengan apa yang kau pahami selama ini. Lalu saudara kekasih Tuhan, di manakah surga? Benarkah surga ada di langit? Benarkah juga Bapa, Allah atau Yahweh tinggal di surga, tinggal di langit? Samakah pemahaman iman Alkitab soal surga seperti mitologi-mitologi masyarakat kuno yang ada? Faktanya tadi, Bapa itu sangat dekat. Bapa bisa dijumpai. Baca baik-baik 1 Samuel pasal 7 ayat 15-16. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Bet-El, ke Gilgal, dan ke Misbah. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Perhatikan Bet-El, Gilgal, Misbah. Saya kasih garis merah. Ini bukan saja bicara tentang Samuel memerintah Israel dari 3 tempat ini. Tapi 3 tempat ini adalah 3 tempat di mana orang Israel di zaman perjanjian Allah mencari Allah, menemukan Allah, bertemu dengan Allah. Tempat yang pertama itu tadi apa Bapak Ibu? Bet-El. Ingat Bet-El apa? Tempat apa Bet-El? Tempat Yakub bermimpi, dia melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit dan malaikat turun naik. Bet-El itu artinya rumah Allah. Makanya Daud berkata, kunamakan tempat ini Bet-El. Karena aku berada di tempat atau di rumahnya Allah. Maka sejak saat itu turun-temurun dibagikan. Maka orang Israel kalau mau bertemu dengan Allah ke Bet-El. Makanya banyak gereja namanya Bet-El. Ada sinode Bet-El di Indonesia ini. Karena memahami itu adalah rumah Allah. Gilgal. Ayo, ada yang ingat Gilgal itu apa? Gilgal adalah sebuah tempat di mana Joshua menyeberangi Israel sungai Yeriko itu. Ketika sudah sampai di seberang, Joshua bilang ambil 12 batu dari Gilgal itu. Dan kita bikin monumen di sini. Monumen bahwa Allah menyertai kita bisa menyeberangi Yeriko, sungai Yeriko, dan nanti akan kita rontokkan itu tembok Yeriko. Maka sejak saat itu, ketika orang Israel mau mencari Allah, selain ke Bet-El tadi, mereka kemana? Ke Gilgal. Bukti Gilgal menjadi penting, ingat ketika Samuel menabiskan Saul pertama kali menjadi raja. Di Gilgal. Tiup sangkakala, orang Israel yang 12 suku langsung kumpul di Gilgal. Karena sudah terbiasa, Gilgal itu menjadi tempat di mana Israel mencari Allah. Makanya Gilgal tempat ibadah bagi orang Israel. Mispa. Ingat gak Mispa apa? Mispa itu adalah tempat di mana Bapak Ibu ingat cerita Imam Eli matinya gimana? Jadi Imam Eli itu sudah tua. Orang Israel perang sama Filistin. Itu ada di 1 Samuel pasal 5, pasal 6. Kemudian mereka kalah dengan Filistin. Orang Israel kemudian mengambil tabut perjanjian di Silo, di rumah Imam Eli. Digotong, dibawa ke medan tempur, berpikir bahwa kalau Allah mereka bawa, mereka bisa mengalahkan Filistin.
Tapi ternyata mereka tetap kalah sama Filistin. Mereka lari, tabut perjanjian ditinggal di medan perang. Tabut perjanjian kemudian digotong sama orang Filistin. Bayangkan, tabut perjanjian yang konon katanya kudus itu, yang kalau orang Israel nyentuh saja mati, digotong sama orang Filistin ke kampung halamannya Filistin. Tapi Allah ternyata tetap ada di situ. Ditaruh di kuil Dewa Dagonnya patungnya jatuh, kepalanya terpental. Sehingga orang Filistin akhirnya ketakutan. Banyak yang mengalami borok-borok. Maka mereka mengembalikan tabut perjanjian. Nah, ketika mengembalikan tabut perjanjian itu, Imam Eli sudah mati. Karena kaget, Hofni dan Pinihas juga mati di medan tempur itu. Maka Samuel sudah cukup dewasa dipakai Allah. Dan disitulah Samuel menyerukan untuk orang Israel bertobat. Kalian harus hancurkan semua Baal dan Asitoret kalian. Karena orang Israel ternyata mendua hati, Pak. Samuel memerintahkan itu, mereka mengadakan pertobatan nasional di tempat yang namanya Mispah. Dan kemudian mereka perang lagi dengan Filistin. Filistin dikalahkan. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu. Bet-El, Gilgal, Mispah. Mispah juga menjadi tempat di mana Gedalia ini adalah gubernur ketika orang Israel kembali ke Yerusalem. Jadi gubernurnya Babel, ya, orang Israel, tapi diangkat jadi gubernur wilayah Israel oleh Babel. Gedalia itu ditabiskan jadi gubernur di Mispah. Jadi Bet-El, Gilgal, Mispah adalah tempat di mana orang Israel bertemu dengan Allah. Jadi di perjanjian lama jelas Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Allah dapat dijumpai di Bet-El, di Gilgal, di Mispah. Padahal sebelumnya nenek moyang Israel itu memahami bahwa Allah itu ada di mana? Di langit. Mereka itu kalau mencari Allah di langit, ingat menara Babel? Mereka bangun menara yang tingginya sampai ke langit. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Hipotesa yang sudah saya bagikan sejak minggu lalu kembali terbukti. Bahwa Allah berbicara kepada umatnya sesuai konteks pemahaman, pengetahuan, budaya, sosial dari masyarakat saat itu. Kenapa Allah dulu berkata tinggalnya di langit, Hasamayim di langit. Tapi kok sekarang Allah bisa dijumpai di Bet-El, Gilgal, Mispah. Karena orang Israel Bapak Ibu biji mata Tuhan sudah punya pemahaman. Ini kan peristiwanya ini kan setelah mereka kembali atau dari Mesir. Kembali ke Israel, keluar dari Mesir. Mereka hidup ratusan tahun di Mesir. Mereka lihat orang Mesir, dewanya mereka sembah dalam bentuk apa? Patung dan berhala. Jadi orang Israel di Mesir itu sudah punya pemahaman bahwa Allah itu gak jauh di langit. Dewa-dewi Mesir itu semuanya bentuknya berhala-berhala ada bisa dijumpai. Nah akhirnya dengan pemahaman itu Allah bicara kepada Israel. Bahwa aku juga bisa dijumpai kok. Kalau orang Mesir menyembah Baal-Baal. Untuk bertemu dengan Baal mereka bangun Baal, patung. Kau juga bisa bertemu dengan aku. Jumpai aku di Bet-El. Jumpai aku di Gilgal. Jumpai aku di Mispah. Jadi sejak zaman Musa Bapak Ibu. Dengan fakta bahwa Allah bicara kepada Musa di Gunung Sinai. Itu perubahan juga terjadi. Tadinya Allah tinggal di langit. Sekarang sejak Allah disaksikan orang Israel menjumpai Musa di puncak Sinai. Maka orang Israel memahami Allah ada di mana? Di puncak gunung. Jadi pemahaman bahwa Allah ada di langit mulai pudar Bapak Ibu. Kemudian muncullah pemahaman bahwa Allah itu bisa dijumpai di mana? Di gunung. Karena orang Israel kan melihat dengan fakta telanjang bahwa ketika Musa naik ke atas ada kilat, halilintar di puncak gunung Sinai. Makanya ingat gak cerita Elia dengan Isabel? Ketika ketika pendeta-pendeta atau nabi palsu, Baal itu dibunuh sama Elia, kan Isabel kan marah kan? Kemudian kirim utusan, sampaikan kepada Elia. Kalau hari ini tidak kubunuh engkau seperti kau membunuh pendeta-pendetaku,
terkutuklah aku. Maka Elia ketakutan. Benar nggak? Padahal dia habis membunuh ratusan pendeta-pendeta dewa Baal itu. Apa yang dilakukan Elia? Ingat nggak? Elia lari kemana? Ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu ya Gunung Sinai. Sinai dan Horeb itu dua nama yang sepertinya berbeda kalau kita nggak belajar. Tapi bicara mengenai satu titik yang sama. Ya Gunung Horeb itu ya Gunung Sinai itu Gunung Horeb. Kenapa Elia ke Gunung Horeb? Karena Elia sudah memahami bahwa Allah tinggal di gunung itu. Jadi Bapak Ibu, mulai ada pergeseran. Makanya kalau kita baca Mazmur 68 ayat 16-17 kalimatnya begini. Gunung Allah, gunung Basan itu. Gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Yahweh akan diam di sana untuk seterusnya. Mazmur 68, 16-17. Saya mau kasih tahu sama saudara, sejak peristiwa di Sinai itu, orang Israel memahami bahwa Allah bukan lagi di langit, tapi Allah ada di puncak gunung. Salahkah Alkitab mengatakan demikian? Tidak. Kenapa tidak? Karena memang manusia zaman itu mulai memahami bahwa Allah itu bisa dijumpai. Orang yang bukan Israel memahami dewa-dewi itu ada di bumi. Tinggal bangun patungnya, berdoa di sana, Allah memberkati dia. Pemahaman orang-orang zaman itu mulai seperti itu di seluruh muka bumi. Maka Allah mulai mempertajam, aku tidak tinggal di langit. Kau ke gunung. Nah, pemahaman itu terus berkembang, Bapak Ibu, di mata Tuhan. Jadi, kalau kita mempelajari Alkitab itu seru, Bapak Ibu. Sampai akhirnya di zaman Musa, Bapa itu ada di tabutnya. Keluaran 25 ayat 22. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Yahweh semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Yahweh ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Jadi mulai ada pergeseran bahwa Allah bertata di mana? Di tabut. Sebelum ada tabut, Allah bertata di langit. Sebelum ada tabut, Allah bertata di mana? Di gunung. Lalu mulai ada di Betel, mulai di Gilgal, mulai di Mispa, dan spesifik kemudian di tabut perjanjian. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Benarkah Allah tinggal di tabut? Karena orang-orang yang hidup di zamannya Musa itu mulai punya pemahaman bahwa ada tempat-tempat kudus. Ada patung yang kudus, ada patung yang biasa. Patung yang kudus ini jangan disentuh. Nanti dewa murka. Pemahaman orang zaman dulu tuh begitu. Makanya Allah bicara kepada Israel dengan pemahaman Israel yang mereka lihat dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Maka muncullah tabut itu. 1 Samuel 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Yahweh itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Yahweh itu. Ceritanya nyambung dengan 1 Samuel 6 di mana tabut perjanjian yang dicuri oleh orang Filistin dikembalikan. Eli udah mati sebagai imam besar, Hofni dan Pineas juga sudah mati. Akhirnya mereka bingung nih naruh tabut perjanjian di mana. Akhirnya dititipkanlah tabut perjanjian itu dalam rumah Abinadab. Dan anaknya Abinadab, Eleazar yang masih punya garis Lewi dan garis Harun, itu mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Maka sejak saat itu, tabut ada di sana. Sampai akhirnya Daud mengambilnya dan memindahkannya kemana? Ke Yerusalem. Ketika dia menari-nari sambil nyaris telanjang. Sehingga Mika istrinya berkata, masa raja menari-nari dengan telanjang. Jadi mulai ada pemahaman bahwa Allah itu bertahta di mana? Di tabut. Jadi pasca Sinai Bapak Ibu. Orang Israel akhirnya paham bahwa Allah ada di tabut. Perhatikanlah pemahaman surga yang sudah saya jelaskan dari minggu lalu sampai detik ini. Surga sebagai kediaman Bapa. Surga sebagai kediaman Allah. Surga sebagai kediaman Yahweh itu. Dari langit. Ceritanya tadi Menara Babel.
berpikir manusia zaman itu Allah ada di langit. Kemudian tempat yang punya sejarah perjumpaan dengan Allah, Betel. Oh, nenek moyang kita Yakub pernah melihat tangga menuju ke langit. Itu Betel, rumah Allah. Maka semua keturunannya mencari Allah di sana. Oh, Gilgal, dulu nenek moyang kita Joshua bisa merontokkan Jericho ketika mereka melewati sungai Yordan itu. Kemudian mereka mengambil 12 batu mendirikan menara. Sebagai tanda bahwa Allah menyertai. Maka kita beribadah di Gilgal. Oh, Mispa. Ya. Tabut perjanjian. Gunung Sinai, Gunung Horeb. Sekarang orang Kristen apa? Gereja. Gua doa. Ruang doa. Altar khusus. Seolah-olah Allah hanya bisa dijumpai di sana. Sampai sekarang kan masih ada orang yang berkata bahwa kalau mau datang kepada Allah, menjumpai Allah di gereja. Saya lihat video pendek, nggak salah sih. Cuman bagi saya ya tadi pemahamannya masih di gereja. Ada pendeta, terus ngasih pakai manekin, ya. Manekin tau ya, boneka itu, terus dikasih baju seksi. Masa kalian datang ke Allah, berjumpa dengan Allah dengan pakaian baju terbuka seperti itu? Rok pendek, nyaris dadanya terbuka. Saya ngebayangin ada sisi benernya, ada sisi gak benernya juga. Sisi benernya, ya logika bahwa kalau mau menghadap Allah ya dengan sopan dong, bener ya? Itu kan logika kan? Bersih, sopan. Tapi kalau kita katakan bahwa kalau ke gereja harus pakai baju yang seperti itu, seolah-olah kan akhirnya kita menaruh di dalam benak kita bahwa gereja itu adalah rumahnya Allah. Allah hanya ada di gereja. Makanya orang Kristen semuanya pakainya bagus-bagus di gereja. Tapi udah di luar gereja, udah udelnya kemana-mana. Iya kan? Karena berpikir gak ada Allah di luar gereja. Ini yang bagi saya mengajar setengah benar, setengah tidak benar. Ya. Jadi ayo sama-sama sekarang kita coba berpikir dengan dewasa Bapak Ibu. Biji mata Tuhan. Jadi surga itu ada di bumi. Oh ini menarik nih, makanya tema khotbah saya kan surga di bumi. Surga itu sebenarnya kan artinya langit. Hasamayim, Uranus itu langit. Langit di bumi, bagaimana coba menjelaskannya. Tapi itulah fakta. 1 Samuel 1 ayat 3, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup tabut perdamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan bicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Allah, kediaman Allah yakni surga ada di bumi, di atas tabut. Yang saya mau tekankan dalam ayat ini, pemahaman Bapa jauh, pemahaman Bapa itu ada di langit, itu menjadi gugur. Jadi kalau ada orang sekarang ini kalau berdoa angkat tangan ke langit, terus berpikir Allah ada di langit. Ini harus dikoreksi. Kalau ngomongin ayat ini Allah ada di tabut. Problemnya tabut perjanjian udah gak ada. Ayo loh. Makanya orang Yahudi sekarang ini gak beribadah. Gak ada tabutnya. Gak beribadah. Itu mereka beribadah Pak. Di mana? Di tembok ratapan. Itu cuma berdoa. Meratap aja. Sedih gitu. Waduh bait Allah gak ada. Tabut gak ada. Mereka sambil nabrakin kepala mereka ke dinding tembok ratapan. Menangis mengaduh. Karena mereka di otak mereka berpikir bahwa Allah itu adanya di tabut. Tabut ada di ruang maha kudus. Ruang Maha Kudus itu di bait Allah. Bait Allahnya gak ada, ruang Maha Kudusnya gak ada, tabutnya gak ada. Mereka tidak beribadah. Yang saya mau sampaikan kepada saudara biji mata Tuhan, bahwa surga itu bukan tempat Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku Ibu. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah, menyembah Yahweh. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Allah itu roh. Dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21-24. Yesus berkata
kepada orang-orang yang hidup di zaman itu, yang berpikir kalau orang Yahudi, Allah itu ada di Bait Allah. Kalau orang Samaria, Allah ada di Betel, di Gilgal, di Mispa. Jadi orang Samaria itu beribadah di tempat-tempat yang saya bilang tadi. Orang Yahudi beribadah di Yerusalem, di Betel. Kata Yesus, akan tiba waktunya kamu akan menyembah Allah. Bukan di gunung ini. Bukan di Gilgal, bukan di Mispa, bukan di Betel, bukan di Gunung Gerizim. Tapi bukan juga di Bait Allah di Yerusalem. Faktanya Bait Allah tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Habis. Orang Israel diaspora. Diusir dari Yerusalem. Gak boleh lagi ada orang Yahudi. Sejak tahun 70. Tepatnya tahun 120, 130. Tidak lagi boleh ada orang Yahudi yang tinggal di tanah perjanjian. Makanya sejak tahun 130, sejak pemberontakan Yahudi kedua terakhir. Itu yang tinggal di tanah perjanjian adalah orang-orang Arab. Makanya kalau sekarang orang-orang Arab itu merasa bahwa Yerusalem itu adalah tempat mereka. Ya emang faktanya sejak tahun 132 Masehi, orang Yahudi gak ada lagi yang tinggal di situ. Semua diaspora. Diusir sama Romawi. Nah, kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kalau surga itu tempat. Kalau surga itu ada di tabut perjanjian di Bait Allah. Maka sejak tahun 130 Masehi. Allah tidak punya tempat lagi. Jadi bukan pemahaman bahwa Allah hanya bisa dijumpai di Bait Allah. Pemahaman bahwa Allah hanya bisa dijumpai di Bait Allah yang dipahami orang Yahudi digugurkan oleh pengajaran Yesus. Dan saudara dan saya adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Kita dulu memahami bahwa kalau ketemu sama Tuhan harus di gereja. Kalau tidak ke gereja nanti gimana A, B, C, D, F, G. Tapi Yesus dengan kuasanya mengizinkan pandemi COVID-19. Sehingga gak ada manusia-manusia yang ke gereja saat itu. Saya bersyukur buat COVID itu, meskipun sisi yang lain saya sedih. Banyak teman-teman saya meninggal, banyak orang mati. Tapi dengan pandemi, orang mulai terbuka. Bahwa mencari Allah, ketemu dengan Allah gak harus di gereja. Surga, tempat kediaman Allah, bukan bicara soal tempat. Bukan bicara soal lokasi. Artinya pengajaran bahwa Allah ada di surga, Hasamayim, Uranos di langit itu gugur juga. Apalagi Allah yang ada di Betel, di Gilgal, di Mispa, di Gunung Sinai atau Horeb, di tabut perjanjian, di Bait Allah, di gereja, di ruang doa, di gua doa, di altar khusus, gugur juga. Nah, coba deh. Kalau ini khotbah saya didengerin sama pendeta-pendeta lain gimana kira-kira? Tapi saya siap dengan resiko apapun karena yang mau saya katakan kebenaran, kekasih Tuhan. Jika pada faktanya di tempat-tempat itu dulu Allah bisa dijumpai oleh manusia-manusia zaman itu. Allah kan bisa dijumpai di Bait Allah. Allah kan bisa dijumpai di ruang kudus, di tabut perjanjian. Allah kan bisa dijumpai oleh Yakub di Betel. Kalau memang Allah pada saat itu bisa dijumpai, itu karena memang orang-orang yang hidup di zaman itu pemahamannya seperti itu. Masyarakat zaman itu pemahaman tentang Allah ya seperti itu. Sekarang Bapak Ibu hidup di 2025. Masa masih berkata Allah ada di langit? Langit kemana? Ada kata Alkitab langit tingkat ketiga. Lah ilmu pengetahuan sudah mengatakan bahwa langit itu tidak ada tingkatannya. Ya langit aja. Agama lain mengatakan langit tingkat ketujuh, lebih gila lagi. Tapi herannya kita orang Kristen masih percaya aja sama yang tertulis seperti itu. Jadi sekarang ini saya mengajak saudara untuk membaca Alkitab tuh dengan cerdas gitu. Makanya butuh kontemplasi, butuh meditasi, butuh merenungkan ayat Alkitab bukan cuma dibaca, apalagi cuma jago ngafal. Makanya saya emang gak apresiasi orang jago hafal ayat Alkitab. Emang ada kelebihan apa orang yang hafal ayat Alkitab? Jangan bangga juga hafal ayat Alkitab. Sekarang dengan handphone, dengan Google, dengan chat GPT, tinggal tanya aja ayat yang berkata demikian apa, kita langsung terbantukan. Pahami Alkitabmu dengan sungguh. Mau tahu gak caranya bertemu dengan Allah itu bagaimana? Penderitaan menekatkan kita dengan Bapa.
Mazmur 34 ayat 19. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Orang yang menderita. Siapa yang mau bertemu Allah, angkat tangan. Tapi siapa yang senang dengan penderitaan? Waduh, ketika saya disingkapkan ini, waduh Tuhan. Makanya penderitaan itu harus disyukuri. Penderitaan itu adalah cara Allah membuatmu paham bagaimana bertemu dengan Dia. Ketika penderitaan di bumi ini, kau sikapi dengan bijaksana. Ayatnya jelas. Yakobus 4 ayat 8. Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi Allah itu nggak jauh. Kalau kau mau mendekat dengan Allah, mendekat kemana Pak Allah? Makanya Allah ajarkan dulu kepada orang-orang yang masih primitif. Datang ke bait Allah. Karena mereka nggak tahu gimana mendekat kepada Allah. Maka harus ada diajarkan dulu bentuknya. Oh, bait Allah. Dengan datang ke bait Allah, maka Allah bisa kau jumpai. Allah seperti anak kecil gitu loh Bapak Ibu. Ya, anak kecil itu kan untuk bisa paham banyak hal kan diajarkan dengan apa yang dilihat dulu. Ini ada bait Allah nih. Datang kepada bait Allah nih. Oh, ada tabut perjanjian ini kudus nih, kudus nih. Ya, makanya orang yang nyentuh mati. Itu Allah kondisikan supaya orang Israel paham. Karena emang mereka sebatas itu pemahamannya zaman dulu. Terus sekarang kita yang sudah dengan logika kecerdasan masih berpikir bahwa Allah itu ada di tempat-tempat tertentu begitu. Ada gua. Wah, di situ. Ya. Kemarin kita sempat jalan ke sebuah gua di wilayah Jogja sana. Nggak tahu Silvi atau yang lain ada yang doa hati-hati nggak? Saya mah santai aja. Kemarin saya mau ajak mereka nginep di di resort yang bagus di Pantai Selatan. Namanya apa Bu? Queen of South. Queen of South kan artinya apa? Ratu Selatan kan? Nggak berani Silvi. Lepas apapun itunya dia nggak mau. Anak-anak juga nggak mau. Wah, masuk tinggal di resort namanya Ratu Kidul. Apa yang kau pikir jadi. Kalau saya mah Ratu Kidul saya nggak percaya, ya udah mau tinggal di situ kek di Parangtritis kek, hayo aja. Kita masih percaya, Boneta masih percaya gitu-gitu nggak? Wah ini angker nih. Jadi Bu, wah nanti ini pelan-pelan ya. Saya akan ngomongin soal setan juga nanti. Dalam seri-seri sebelumnya. Masih dalam seri yang panjang tentang kembali pulang. Ya. Jadi biji mata Tuhan. Inilah pengajaran iman Kristen soal surga. Ya. Yahweh atau Allah justru akan mudah dijumpai orang yang menderita. Maka bersyukurlah kalau kau menderita. Bersyukurlah kalau penderitaan yang kau alami itu sedang kau rasakan dengan sungguh. Itu cara Allah agar kau mau mencarinya. Lalu hidup kudus. Itu cara menjumpai Allah. Jadi pemahaman baru tentang surga. Surga bukan tempat. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Lalu Yeskiel 37 ayat 27. Yang warna merah aja ya. 2 Korintus 6 ayat 16. Kita adalah bait dari Allah yang hidup. Aku, kata Allah, akan tinggal bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Nah, inilah pengajaran Alkitab yang benar. Allah itu ada di surga. Ingat, surga itu Hasamayim atau Uranos. Allah itu ada di langit. Kenapa berkata demikian? Karena orang zaman dulu berkata, pemahamannya, mitologinya terbukti dalam bukti sejarah, bahwa dewa-dewi yang dipahami oleh orang-orang zaman dulu, itu tinggalnya di langit. Kenapa mereka memahami langit? Karena langit tidak bisa mereka jangkau. Ilmu pengetahuan zaman itu belum memadai. Lalu mulailah berubah, Allah di gunung, Allah di tempat-tempat khusus.
Kalau orang Jawa tuh Allah katanya di makam-makam para ulama, ya kan? Gak bisa dipungkiri itu. Ada kuburan-kuburan, ya. Orang datang ke sana, ya, sowan, sembayang, katanya pulang dapat berkah. Karena pemahamannya masih pemahaman, jadul. Wah, Allah ada di gereja itu. Jadul. Pemahaman baru tentang surga. Allah ada dalam hidupmu, 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 hidupmu. Perhatikan ayat ini. Jadi kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Surga itu bukan tempat. Surga bicara mengenai apa? Kehadiran Allah. Ketika ditanya oleh orang Farisi kapan kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat melihat, mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, kata Yesus, kerajaan Allah ada di sekitarmu. Surga, tempat Allah itu ada di sekitar kita. Ketika Yesus ngomong ini, dia ngomong kepada orang-orang Farisi dan banyak orang. Pemahamannya, oh surga ada di langit. Bagi orang kafir, oh surga di bait Allah, di Yerusalem. Orang Saduki, orang Farisi. Tapi kata Yesus, surga ada di tengah-tengahmu. Wah, ini pengajaran radikal zaman itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jadi surga, Hasamayim, Uranus, langit, tempat kediaman Allah, tidak jauh. Surga gak jauh. Bukan di langit. Apalagi di puncak gunung tinggi. Sehingga Bapak Ibu, ada yang masih, yuk kita ketemu Tuhan yuk. Kita ke Gunung Gede, naik ke sana, berpuasa di sana. Saya minta maaf, saya minum dulu. Allah ada di bait Allah, ada di gereja. Sehingga ada orang-orang tuh datang ke Tuhan, datang ke gereja, terus di altarnya, di bawah altar, di atas mesbah, terus dia doa, nangis, merasakan hadirat Tuhan. Padahal Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, surga ada dalam tubuh, dalam hidupmu sendiri. Kau adalah baitnya Allah. Orang cari-cari surga di mana, ternyata dalam dirinya sendiri. Dan pengajaran ini Bapak Ibu, pengajaran yang bukan orisinil atau saya baru bagikan, enggak. Ini sudah ada dalam sejarah gereja. Cuma pengajaran ini tidak pengajaran yang mainstream gitu loh. Gereja masih mengkondisikan, ayo mau ketemu Tuhan kan? Lewat aku, kata pendetanya. Lewat gerejaku, kata organisasinya. Sebab kau berdosa, kau gak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan. Dibuat seperti itu supaya manusia-manusia orang percaya bergantung sama pendetanya. Come on, bergantung sama gerejanya. Makanya kalau ketemu pendeta tuh kayak sungkem. Ini pembodohan Bapak Ibu. Wah, saya keras kalau soal ini. Padahal surga kata Alkitab dalam dirimu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Cari Allah tuh di mana? Ya nggak jauh. Makanya kata Alkitab Allah hanya sejauh doa. Kau ngomong saja Bapa, nggak usah kenceng-kenceng. Dalam hati aja, Bapak tahu, Bapak dengar kenapa? Bapak bertata dalam hatimu, dalam dirimu. Origen. Waduh, kalau kau belajar teologi nggak tahu orang ini mah kebangetan deh. Cuma pengajarannya banyak yang tidak di blow up. Karena banyak pengajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran mainstream gereja. Ya. Saya kasih aja yang warna merah ya. Supaya cepat. Karena waktunya, saya kan janji khotbahnya 1 jam kan. Surga adalah keadaan di mana Allah menjadi raja dalam kehidupan manusia. Kata Origen yang hidup di tahun 185 Masehi. Berarti gak jauh dengan para rasul hidup. Itu sudah mengajarkan bahwa kalau kau hidup menghidupi dengan sungguh Allah dalam hidupmu, jadikan Allah sebagai raja dalam hidupmu, maka itulah surga. Agustinus, orang Katolik manggilnya Santo Agustinus, orang suci, hidup tahun 354. Ya, yang warna merah aja. Kerajaan Allah adalah kehadiran Allah dalam diri kita. Ketika kita hidup dalam kasih dan damai. Jadi Agustinus mengajarkan kalau kau orang-orang hidup damai, hidup penuh kasih, maka sebenarnya kau sudah melihat surga, merasakan surga.
Meister Eckhart, teolog di abad pertengahan. Yang baca merah aja. Ya. Jangan mencari Allah di luar dirimu. Allah itu ada dalam dirimu. Yang kalimat merah di bawah. Surga bukanlah suatu tempat. Surga adalah keadaan di mana jiwa bersatu dengan Allah. Itu yang saya khotbahkan kemarin di tahun kemarin, Manunggaling Kawula Gusti. Menyatu dengan Allah. Kalau Allah sudah tinggal dalam dirimu dan kau hidup dalam Allah, maka kau sudah bersatu dengan Allah. Kau bisa merasakan surga. Ini teolog yang belum lama meninggal. Dallas Willard. Yang warna merah saja. Surga bukan hanya tempat di mana kita pergi setelah mati, tapi suatu dimensi yang dapat kita masuki saat ini ketika hidup. Melalui hidup yang dipenuhi oleh Allah. Yang merahnya bagian bawah. Surga adalah di mana kehendak Allah dilakukan dengan sempurna di dalam hati, pikiran, dan tindakan manusia. Waduh Bapak Ibu. Ketika saya rendah hati, mendalami pengajaran banyak teolog-teolog ternama, yang tersingkirkan, tidak populer namanya. Mereka semua bukan orang-orang yang sering KKR. Enggak. Mereka sudah menemukan kebenaran. Bahwa surga itu enggak jauh. Lo hidup tinggal dalam Allah. Allah tinggal dalammu. Itu surga. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan. Surga itu fakta bukan ilusi. Surga bukan bicara tentang tempat tak kasat mata yang ada di langit. Atau tempat-tempat tertentu. Atau juga bukan bicara semata tentang tempat di dalam keabadian nanti. Surga yang diajarkan selama ini itu ilusi Bapak Ibu. Surga ada di langit. Wah, itu kan ilusi. Hanya angan-angan, hanya khayalan. Ilusi itu apa? Ilusi itu tidak dapat dipercaya, palsu. Gak bisa dibuktikan, tidak sesuai dengan penginderaan. Itu ilusi. Orang mengatakan surga ada di langit. Di jauh sana. Ilmu pengetahuan gak bisa membuktikan. Jadi kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Surga bukan bicara mengenai tempat. Tapi keadaan dirimu. Surga bicara tentang keadaan saat ini. Yang bisa kita rasakan di bumi ketika kita sudah hidup dalam kebenaran yang sejati. Yakni hidup dalam standar Allah. Hidup dalam damai dan kasih. Hidup yang menyatu dengan Allah. Manunggaling Kawula Gusti. Dan kalau kau belajar orang-orang yang menemukan kebenaran Manunggaling Kawula Gusti itu. Semuanya martir. Yesus martir. Di Jawa itu ada alim ulama. Bukan Kristen. Namanya Syekh Siti Jenar. Itu juga mengajarkan bahwa ajaran dia tuh berbeda dengan ajaran Islam yang kebanyakan. Allah tuh dalam diriku. Dia ngomong sama kayak Yesus. Kau melihat aku, kau melihat Allah. Dan akhirnya dibunuh. Sama Sunan Wali Songo yang lainnya. Allah gak jauh Bapak Ibu. Allah begitu dekat dengan kita. Inilah fakta Alkitab tentang surga. Kalau kau tanya sama saya, surga itu saat ini bukan nanti. Nanti Pak, surga itu di langit, di dalam keabadian itu ilusi. Orang belum pasti kok. Tapi Alkitab mengatakan Pak, apakah itu surga? Nanti dulu. Yang kau katakan surga itu bukan surga. Tempat kita nanti bukan di surga. Kita nanti itu dalam keabadian punya materi. Punya tubuh kebangkitan. Kita tuh bukan roh. Kita tuh dibangkitkan dari dunia orang mati, punya tubuh lagi. Maka tempat kita bukan di surga. Bukan bersama dengan Allah dan malaikat-malaikatnya. Surga bisa kita rasakan saat ini ketika hidup sebagai manusia di bumi. Karena tubuh dan hidup kita, kata Alkitab, kata Yesus adalah bait Allah. Kediaman Bapa. Surga itu sendiri ada di dalam diri kita.
Jadi jika kita mau hidup berkenan padanya, sesuai dengan standar hidup yang Yesus ajarkan tentunya, kita bisa merasakan surga sekarang. Makanya Yesus berkatakan, ikutlah aku. Kita orang Kristen tuh mestinya mau dengerin Yesus. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Bukan jadikan tafsir gereja, tafsir pendeta, termasuk tafsir saya, sebagai sebuah kebenaran. Makanya saya mengajak saudara kalau dengar khotbah pendeta, jangan cepat diaminkan, termasuk khotbah saya. Direnungkan kembali. Saya mengajak saudara untuk baca Alkitab sendiri. Renungkan sendiri. Alami Yesus. Sehingga apa yang Yesus pahami, kita pahami. Jadi kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Di manakah surga itu? Saya mengatakan, surga itu sangat dekat. Tapi meskipun sangat dekat, tidak semua orang mendapatinya. Bagi saya, Bapa di surga, ketika saya doa seperti yang Yesus ajarkan, Bapa kami yang ada di surga, otak saya itu gak lagi ngomongin langit, tempat antah berantah. Ketika saya berdoa, Bapa kami yang di surga, saya sudah ada di otak, di hati saya. Saya ngomong sama Bapa yang ada dalam hidup, dalam tubuh saya. Maka bicara kepada Bapa, saya gak perlu kencang-kencang. Menyembah Bapa, gak perlu angkat tangan. Terus teriak, oh Allah luar biasa, gak usah. Menyembah Allah ya karena Allah dalam hati kita. Hidup aja benar. Hidup aja kudus. Ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi orang Kristen yang mulutnya tuh dolak-dalik. Kita hidup saja dalam kebenaran. Maka kau akan merasakan surga. Buktikan omongan saya ini. Menyatu dengan Allah. Terus ikuti Bapak Ibu ya. Nanti akan saya ajarkan step by stepnya. Mungkin beberapa saudara butuh caranya gimana, Pase. Saya akan bagikan sama saudara, tapi pelan-pelan dulu. Januari ini kita ngomongin dulu soal surga. Yang kau berpikir itu jauh. Allah itu harus dijumpai dengan cara yang khusus. Allah ada di dalam hidup. Maka bagi saya jaga tubuh saya ini benar, jaga surga. Kendalikan makanmu, kendalikan minummu. Jaga pola hidupmu, jaga istirahatmu. Ini surga. Ya. Kalau hal tentang yang sederhana aja kau nggak bisa kerjakan, gimana bisa bertemu dengan Bapa? Tundukkan kepala kita doa. Bapa yang baik, terima kasih.